Seorang anak gadis berusia 15 tahun yang biasanya rutin latihan di sebuah sanggar tari, tiba-tiba saja nggak kembali ke rumahnya. Nggak ada petunjuk, nggak ada kabar, udah pastilah orang tua gadis ini sangat cemas. 10 hari kemudian ada jasad seorang gadis ditemukan di sebuah sungai yang merupakan habitat buaya air tawar. Kondisi jasad ini sangat mengenaskan sampai sulit untuk dikenali. Apa yang sebenarnya terjadi pada gadis ini? Kok bisa dia berakhir di satu tempat yang sangat-sangat mengerikan? Rekaman CCTV dan juga pengakuan orang terdekatnya mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. Penangkapan pelaku dan hasil tes DNA memang membawa titik terang. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa menghapus rasa kehilangan mendalam yang dialami oleh orang tuanya korban. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman, hal yang paling gak diinginkan oleh orang tua itu kalau melihat ada hal buruk terjadi sama anak mereka. Gak peduli anaknya ada umur berapa, sesimpel kita jatuh terus luka, orang tua kita pasti merasakan sakitnya tuh berkali-kali lipat ketimbang kita. Bahkan mereka berharap kalau bisa sakitnya dipindah aja deh ke saya. Itu baru hal kecil. Gimana kalau hal yang benar-benar mengerikan? Tapi sedihnya hal buruk ini menimpa anak gadis dari sepasang suami istri yang akan saya ceritakan ini. Suatu hari anak gadis mereka ini izin untuk pergi latihan di sebuah sanggar tari bersama teman-temannya. Suami istri ini mengizinkan tanpa curiga sedikit pun karena memang ini adalah kegiatan rutin dari putrinya ini. Tapi mereka sama sekali gak menyangka ketika putrinya ini keluar dari rumah, itulah saat terakhir mereka melihat sang putri dalam keadaan hidup. Kasusnya dimulai dari penemuan jasad seorang gadis di sebuah sungai. Sungai ini dikenal sebagai daerah yang cukup mengerikan karena selain jadi tempat pembuangan sampah, sungai ini juga menjadi habitat buaya air tawar. Bahkan buaya air tawar yang ada di sungai tersebut termasuk dalam kategori yang cukup banyak. Bisa dibayangkan nih teman-teman, gimana berbahayanya tempat jasad tersebut ditemukan. Pihak yang berwenang bahkan harus ekstra hati-hati ketika mereka ingin mengevakuasi jasad tersebut. Dan ketika ditemukan, jasad tersebut dalam keadaan sudah membusuk. Bahkan pembusukannya sudah mencapai tahap post-decay. Hampir seluruh jaringan lunak seperti otot, organ dalam itu sudah hancur terurai oleh bakteri, larva lalat, dan juga proses autolisis atau proses tubuh menghancurkan jaringannya sendiri setelah kematian. Dan yang terlihat jelas adalah kerangka di tubuh tersebut. Sebagian besar rambut dari jasad ini bahkan sudah lepas dari kulit kepalanya. Karena ditemukan di air tawar, jadi lemak tubuh yang masih tersisa itu sampai mengalami saponifikasi. Di mana lemaknya itu bereaksi dengan air tawar yang bersifat basah dan membentuk struktur seperti sabun. Gara-gara inilah semua jaringan lunak sudah tidak lagi bisa dinilai. Dokter forensik hanya bisa menentukan identifikasi umum dari korban ini melalui kerangka. Diketahui korban berjenis kelamin perempuan dan tidak ada tanda kekerasan di jaringan tulang-tulangnya korban. Ada satu ciri khas di bagian gigi si perempuan ini, si korbannya. Giginya ini terpasang kawat gigi dan itu juga ada karet, itu ada warna yang menunjukkan ini ciri khasnya. Dan baju korban untungnya masih bisa diidentifikasi dari model baju sampai ukurannya. Ini penting juga teman-teman, kan dari ukuran itu bisa diketahui kira-kira semasa hidup korban ini posturnya gimana. Dan diperkirakan korban ini adalah anak perempuan yang bertubuhnya tuh kecil. Dan dari struktur gigi diperkirakan kalau korban ini berusia kurang dari 18 tahun. Nah, selain kawat gigi juga ada ciri khasnya nih. Gigi depannya itu agak besar-besar. Kurang lebih 10 hari sebelum jasad ditemukan, ada pasangan suami istri yang melaporkan hilangnya anak gadis mereka. Anak mereka ini berumur 15 tahun, kita sebut saja namanya Yap. Pasangan suami istri menjelaskan kalau anak mereka ini belum kembali ke rumah setelah izin untuk pergi ke sebuah sanggar seni.
Di sanggar seni tersebut, Siap ini sering belajar untuk menjadi penari barongsai. Agak gak biasa ya teman-teman, dia anak perempuan 15 tahun kok hobinya nari barongsai. Kata orang tuanya Siap, nah anak mereka ini sangat energik, ceria dan betul-betul ya kayak bola bekel lah, gak bisa diem. Dan gara-gara cemas, orang tua Yap pun kemudian memutuskan untuk melapor ke pihak yang berwenang karena mereka sadar ada yang aneh di sini. Misalkan Siap ini mau pergi sama teman-temannya setelah latihan, udah pastilah Yap akan ngabarin orang tuanya. Dan di hari hilangnya Yap, dia memang izin untuk pergi ke sanggar seni. Tapi sampai sore hari, Yap ini belum juga pulang ke rumah, bahkan sampai malam. Orang tuanya mulai cemas, masa sih latihan barongsai sampai semalam ini? Akhirnya mereka putuskan, yuk kita susulin aja, kita jemput. Dan begitu mereka sampai di sanggar seni, mereka kaget. Kenapa? Karena ternyata sanggar seninya tutup. Mereka tanya ke orang sekitar, mereka bilang, oh iya, sanggar seni ini memang sudah tutup selama beberapa minggu. Karena pemiliknya itu lagi pergi ke luar negeri. Udah pastilah orang tua Yap ini panik. Udah ini pastilah ada yang gak beres. Yap berbohong sama kita. Dia gak pergi ke sanggar seni ini. Mereka pun melapor ke pihak yang berwenang. Untungnya dengan sigap pihak yang berwenang segera mulai penyidikan untuk menemukan di mana Yap. Mereka mengawali penyelidikan dari melihat rekaman CCTV di sekitar sanggar tari. Terakhir kali kan Siap ini pamitnya ke sanggar tari. Tapi udah jelas saat itu Siap sama sekali nggak kelihatan di sekitar sanggar tari. Terus kira-kira Siap ini sebenarnya pergi kemana? Terus kenapa dia sampai harus berbohong sama orang tuanya? Penyelidikan sempat mengalami kesulitan karena nggak ada petunjuk lebih jauh lagi soal kemana Siap ini pergi. Sampai akhirnya pihak yang berwenang bertanya kepada orang tuanya Yap. Yap ini punya sahabat enggak? Atau pacar? Orang tua Yap bilang kalau pacar sih enggak ya. Soalnya kan Yap masih 15 tahun. Kami belum perbolehkan dia untuk pacaran. Tapi yang kami tahu memang dia punya sahabat dekat sesama penari barongsai, anak laki-laki umurnya 16 tahun. Dari orang tua Yap ini, pihak yang berwenang enggak bisa menemukan siapa si anak laki-laki ini. Mereka menemukan seorang laki-laki dan mereka panggil untuk dimintai keterangan. Anak remaja laki-laki ini mengaku memang dia adalah pacarnya Yap. Dan menurut keterangannya, dia dan Yap memang sudah pacaran cukup lama tapi diem-diem. Istilahnya backstreet lah supaya orang tuanya Yap ini nggak tahu. Mereka ketemu di sanggar seni, mereka saling suka, akhirnya jatuh cinta, dan kemudian mereka memutuskan untuk pacaran. Pacar Yap ini mengaku memang dia bertemu Yap di hari si Yap ini menghilang. Jadi di hari Siap ini menghilang ternyata udah bisa ditebak teman-teman, Yap bohong ke orang tuanya. Dia bilang mau pergi latihan barongsai, malah dia pergi ke rumah pacarnya. Pacarnya Yap ini bilang kalau saat itu memang dia mengundang Yap untuk makan-makan di rumahnya. Ya santai-santai aja lah gitu ngobrol-ngobrol. Tapi ketika mereka sedang ngobrol tiba-tiba aja mereka berantem karena ada masalah salah paham kecil lah katanya. Mereka bertengkar hebat dan Yap ini pun ngambek. Dia bilang udahlah aku mau pulang aja. Dan saat itulah Siap ini memutuskan untuk pulang menggunakan taksi online. Dan kata pacarnya Yap, itu kali tadi saya melihat Yap dalam keadaan hidup. Saya nggak tahu setelah itu Yap kemana. Sampai akhirnya ada penemuan jasad seorang remaja perempuan yang ciri-ciri jasadnya ini sama dengan ciri-cirinya Yap. Salah satunya si jasad anak perempuan ini dan Yap sama-sama menggunakan kawat gigi yang warna karetnya itu sama. Dan gigi bagian depannya itu besar-besar. Pihak yang berwenang kemudian memanggil orang tuanya Yap untuk mengidentifikasi jasad. Ketika mereka sampai ke bagian forensik, tangis orang tua Yap langsung pecah. Apalagi ketika mereka melihat kawat gigi di jasad itu. Warnanya sama, giginya juga susunannya sama. Mereka pun semakin yakin kalau memang jasad anak perempuan ditemukan itu adalah anak mereka. Tapi pihak yang berwenang gak mau sembarangan. Mereka nggak mau begitu aja mengambil keputusan. Mereka harus menjalani serangkaian tes untuk memastikan kalau misalkan itu adalah jasad Yap. Kedua orang tuanya Yap diambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Sementara tes DNA ini dilakukan, pihak yang berwenang juga kembali melakukan penyidikan lebih lanjut. Mereka mencari rekaman CCTV di sekitar daerah rumah pacarnya Siap. Karena tadi ada petunjuk baru nih, kalau Siap ini pergi ke rumah pacarnya. Dan dengan cepat pihak yang berwenang berhasil mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Isi dari rekaman CCTV tersebut buat pihak yang berwenang akhirnya menemukan titik terang dari kasus ini. Dalam rekaman CCTV kelihatan kalau Yap memang pergi ke rumah pacarnya. Tapi teman-teman Yap nggak kelihatan pergi dari rumah pacarnya.
Padahal tadi katanya kan Yap ini pulang naik taksi online. Terus apa sebenarnya Yap ini masih ada di rumah pacarnya? Pihak yang berwenang kemudian menemukan bukti lain. Tadi dari keterangan pacarnya Yap, katanya Yap pulang menggunakan taksi online. Pihak yang berwenang langsung mengecek ke perusahaan taksi online tersebut. Dan ternyata ditemukan fakta lain kalau Yap hanya 1 kali menaiki taksi online, yaitu dari rumahnya ke rumah pacarnya. Sama sekali nggak ada catatan kalau Yap itu memesan taksi untuk kembali ke rumahnya. Kecurigaan pihak yang berwenang semakin menguat. Mereka kembali memanggil pacarnya Yap untuk dimintai keterangan. Dan saat itu pihak yang berwenang sedikit mengelabui pacarnya Yap. Dia bilang kalau jasadnya Yap sudah ditemukan. Kamu mau jujur sekarang? Kami akan terima pengakuan kamu. Pihak yang berwenang sengaja ingin melihat reaksi pacarnya Yap. Benar aja mendengar jasadnya Yap sudah ditemukan, wajah pacarnya Yap ini pucat, dia nunduk, kelihatan menyesal dan dia mulai gemetaran. Pihak yang berwenang mengulangi lagi. Sekarang kamu jujur, apa yang sebenarnya terjadi pada Yap? Awalnya pacar Yap ini masih berusaha berkelit. Dia bilang ya yang terjadi pada Yap ya seperti yang saya ceritakan pada bapak-bapak semua di sini. Dia sama sekali nggak mengubah keterangan di awal. Dia mengaku kalau Yap ini pergi dari rumahnya dan itulah kali terakhir dia melihat Yap. Pihak yang berwenang kemudian menunjukkan bukti rekaman CCTV kalau di situ kelihatan Yap tidak pernah pergi dari rumah si pacarnya ini. Selain itu mereka juga menunjukkan bukti dari perusahaan taksi online berupa catatan yang menunjukkan kalau Yap ini nggak pernah memesan taksi online untuk pulang. Didesak dengan begitu banyaknya bukti, akhirnya sang pacar ini mengaku kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawanya Yap. Menurut keterangannya memang saat itu sang pacar ini mengundang Yap ke rumahnya untuk makan dan ngobrol-ngobrol. Tapi seiring berjalannya waktu, hari semakin malam, pacarnya ini tiba-tiba aja mengambil sebuah langkah yang agak lain. Dia mengeluarkan 2 botol miras dari kulkasnya dan sang pacar kemudian memberikan salah satu botol ke Yap. Awalnya waktu menerima itu Yap ragu-ragu. Itu pertama kali dia mencoba miras semacam itu. Dan melihat reaksinya Yap, sang pacar ini terus mendesak, memaksa supaya Yap mencoba minuman tersebut. Yang Yap nggak tahu nih ternyata sang pacar juga mencampur minuman itu dengan zat berbahaya. Karena percaya sama si pacar, Yap pun mencoba minuman tersebut. Dan setelah beberapa saat obat itu pun mulai bereaksi. Tapi reaksinya bukan seperti yang sang pacar harapkan. Sang pacar ini mengaku kalau niatnya itu hanya untuk membuat Yap pingsan dan dia bisa melakukan apa aja ke pacarnya ini. Tapi satu yang enggak, dia duga-duga Yap kejang-kejang dan enggak lama kemudian terjatuh dan napasnya berhenti. Sang pacar panik dan mencoba menolong Yap tapi dia enggak tahu gimana caranya. Sayangnya Yap sudah nggak bernapas setelah tubuhnya kejang-kejang. Tubuh Yap ini kejang-kejang karena minuman yang dikonsumsi oleh Yap dan juga obat yang dicampur dalamnya menciptakan efek yang nggak bisa diprediksi keparahannya. Beberapa jenis obat memiliki efek penurunan fungsi pada sistem saraf pusat atau di otak. Sama halnya dengan miras. Efek penekanan sistem saraf pusat ini menjadi bertumpuk, jadi berkali-kali lipat. Dan akibatnya terjadi penurunan fungsi napas, penurunan kesadaran, dan juga henti jantung. Di saat yang bersamaan, miras juga menghambat metabolisme obat-obatan di liver. Akibatnya kadar obat-obatan dalam cairan tubuh meningkat karena nggak bisa dimetabolisme oleh liver. Dan inilah yang terjadi pada Yap. Pacar Yap mengaku dia nggak tahu jenis obat apa yang dia campurkan ke minuman tersebut. Yang jelas dia sama sekali nggak menyangka kalau Yap akan meregang nyawa. Pacar Yap bahkan bilang dia meminum minuman yang sama, tapi dia baik-baik aja. Pihak yang berwenang menduga ini disebabkan sang pacar Yap ini memasukkan obat tersebut ke dalam minuman dengan cara kira-kira. Dia main asal campur aja tanpa memperhatikan banyaknya obat yang dia gunakan. Bisa jadi dia terlalu banyak mencampur obat di minumannya Yap. Dengan harapan Yap segera jatuh pingsan. Karena panik melihat kondisinya Yap, pacarnya Yap langsung minta tolong ke ayah dan kakaknya yang saat itu ada di ruangan lain. Kebayang gak sih teman-teman, dia berani melakukan hal itu padahal kakak sama ayahnya ada di tempat yang sama, cuman beda ruangan aja. Tapi yang gak kalah bikin, gak tahu dia harus komentar apa, bukannya langsung membawa Yap ke fasilitas kesehatan untuk menolongnya, tapi si kakak sama ayah ini malah bilang, kita buang aja tubuhnya.
Jangan sampai orang lain tahu, karena nanti kita semua akan berurusan dengan pihak yang berwenang. Nggak habis pikir ya teman-teman. Mereka bertiga kemudian sepakat untuk membuang jasadnya Yap ke sungai supaya disantap oleh buaya yang ada di situ. Tapi yang namanya bangkai walau tutupi serapat apapun pasti akan tercium juga. Untungnya satu jasadnya Yap pun ditemukan. Tapi anehnya teman-teman, jasadnya Yap sama sekali gak disantap oleh buaya-buaya yang ada di situ. Walaupun sudah membusuk, tapi jasad tersebut membantu terbongkarnya sebuah tindak kejahatan. Pihak yang berwenang akhirnya menahan pacar Yap sekalian dengan kakak dan juga ayahnya. Sementara itu hasil tes DNA dari jasad yang ditemukan sudah keluar. Dan ternyata seperti yang diduga teman-teman, jasad tersebut memang benar jasadnya Yap. Orang tua Yap pun menerima kenyataan kalau anak mereka memang sudah tiada. Mereka akhirnya membuat tempat peristirahatan terakhir yang layak untuk anak mereka. Dan sementara pelaku penghilangan nyawa terhadap Yap ini sekarang sedang menunggu persidangan. Teman-teman, keterbukaan antar anggota keluarga adalah salah satu langkah paling penting dalam mencegah hal-hal buruk terutama bagi anak-anak. Anak-anak seharusnya bisa bercerita secara terbuka pada orang tua. Di sisi lain, orang tua juga sebaiknya menyediakan ruang agar anak-anak ini dengan nyaman bisa bercerita tanpa takut diejek, apalagi dimarahi. Apalagi sekarang di era digital di mana anak-anak dengan gampang bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari internet. Tugas kita lah sebagai orang-orang yang dianggap dewasa untuk membantu mereka memilah-milah mana informasi yang benar dan mana yang nggak benar. Sekali lagi saya doakan semoga kita semua selalu terhindar dari hal-hal yang buruk.